Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah luar sehat Bu. biasa. Sehat, Bu. Alhamdulillah sedang banyak musim sakit. Saya semua ya dalam kondisi sehat ya Bapak Ibu ya. Eh, Belum kita mulai perkuliahan kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar kegiatan kita pada siang hari ini bernilai ibadah dan mendapatkan berkah, mari kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, pekan ini kita sudah masuk ke minggu ketiga. Nah, Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan apa yang sudah Bapak Ibu analisis terkait dengan artikel penelitian yang satu tema mengenai konsep pada IPA-nya. Ya. Tadi saya coba mengakses di Spada, cuman ini kayaknya lagi ada masalah dari server, jadi belum bisa melihat pekerjaan Bapak Ibu semua. Kesepakatan kita kan diundi ya, maka sebelum ada yang nanti mempresentasikan, saya izin untuk share screen dulu untuk melihat siapa yang beruntung mempresentasikan hasil analisisnya seperti ini. Nampak ya? Kita mulai undi ya. Cerereng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tuh, sudah dapat tepukan kan? Meriah sekali. Silahkan kepada nama yang bersangkutan untuk bisa mempresentasikan dan mungkin rekan yang lain mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan mengenai materi yang disampaikan atau hasil analisis terkait dengan konsep yang disampaikan oleh Bu Ani. Monggo. Saya stop share dulu. Kan Bu Priska jauh tuh lagi di Jogja. Bu Ani gimana ya? Mbak Ani, halo. Lah yang bersangkutan nggak ada ya? Ada. Iya ya. Belum on cam. Tunggu Bu Ririn, sabar. Mungkin dengan Aser ini juga. 9 ya? Kami ada di ruangan yang sama. Firly ngobrol amat. Iya. Halo Mbak Ani. Halo. Iya, akses saya kemana? Halo. Atau mungkin lagi ke toilet. Atau kita ulang lagi ya? Yang lain jadi deg-degan lagi nih Bu Ririn. Apa-apa. Yang nggak ngantuk. Tes ini dulu. Harus kita ini ya.
Oh salah, ini harusnya dihapus dulu. No, 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 enggak. Kita salah ininya, dikelirin dulu ini. Clear dulu. Salah, salah. Itu 23, kita ulangin. Nah, ini baru benar. Orangnya on cam, tahu aja dia ya. Monggo Bu. Lulus. Assalamualaikum, Ibu. Apakah suaranya terdengar? Kurang kenceng ya? Pakai headset Bluetooth, Bu. Soalnya yang kabel rusak. Oh, gitu. Kayak masih bisa Nggak usah didengar kok. pakai Bluetooth. Ini saya menampilkan tugas saya atau bagaimana, Bu? Iya, hasil analisisnya Bu. Ibu kan kemarin Bu analisis berapa artikel? Laku. Temanya ngambilnya apa? Konsep apa tentang apa? Di artikel Konsep pertama asam gimana basa. bahasannya? Iya, konsep asam basa, Bu. Ini perlu di share screen atau bagaimana Ya ya? iya, kita kan nggak tahu. Oh, iya. Izin share screen, Ibu. Iya. Hmm. Jadi, sebelumnya saya menganalisis satu artikel, judulnya adalah Kidney Metabolism and Acid Base Control Back to Basics. Di sini autornya dari Simona Silva, Pedro Henrique, dan Lupar. Tahun terbitnya ada di tahun 2022, volume 74, issue 8, 919 sampai 934. Jurnalnya Luger Archive European Journal of Psychology. Di sini topiknya adalah tentang peran ginjal dalam pemeliharaan Fisiologi ya, keseimbangan asam basa. bukan Jadi psikologi itu seperti ya, yang kita tentang katakan, fisiologi ya. Tentang fisiologinya ya. Fisiologi dari fisiologinya itu, fisiologi. Ya, jadi seperti yang sudah diketahui bersama bahwa asam basa itu ada di banyak selana, baik itu dari yang konsumsi maupun ada di dalam tubuh kita sendiri. Di sini artikelnya menjelaskan tentang peran ginjal dalam pemeliharaan keseimbangan asam basa yang ada di dalam tubuh, serta bagaimana fungsi ini berinteraksi dengan metabolisme energi dan proses fisiologis lainnya. Artikel ini juga membahas dampak asidosis metabolik pada pasien dengan penyakit ginjal kronis dan bagaimana gangguan asam basa dapat mempengaruhi mekanisme yang terkait, dan tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas fungsi ginjal dan implikasinya terhadap kesehatan secara keseluruhan. Teori yang dirujuk adalah case study, kemudian subjek penelitiannya di sini mohon maaf di jurnal tidak disiratkan jumlahnya, tapi yang diteliti adalah pasien dengan penyakit ginjal kronis atau yang mengalami asidosis metabolik atau metabolismenya memiliki nilai asam yang tinggi. Variabelnya ada dua. Yang pertama adalah tingkat pH dan status asidosis metabolisme pasien yang memiliki ginjal kronis serta status fungsi ginjal pasien. Variabelnya yaitu tingkat kerusakan dan homeostatis pH darah pasien. Metode penelitiannya dia ada studi observasi, literatur, dan in vitro dan in vivo. Kesimpulannya dari artikel tersebut adalah ginjal memiliki peran krusial dalam pemeliharaan keseimbangan asam basa. Kemudian gangguan dalam fungsi ginjal dapat mengakibatkan masalah serius dalam homeostasis pH, terutama pada pasien yang memiliki penyakit ginjal kronis dan sering mengalami asidosis metabolik. Kemudian ada juga
yang disimbolkan yaitu interaksi antara keseimbangan metabolisme asam basa dan proses peradangan yang sangat kompleks dan saling mempengaruhi dan berkontribusi pada progresi atau kecepatan dari penyakit ginjal tersebut. Kemudian memahami hubungan ini yang nantinya penting untuk pengembangan strategi pengobatan dan manajemen yang lebih baik bagi pasien yang memiliki gangguan ginjal. Saran hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah yang pertama, melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai perubahan pH yang mempengaruhi metabolisme seluler dan interaksinya dengan jalur inflamasi dalam konteks penyakit ginjal kronis. Kemudian melanjutkan penelitian dan integrasikannya dengan beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam basa, metabolisme, dan peradangan untuk memahami interaksi kompleks yang terjadi di antara penyakit ginjal. Kemudian menganalisis pengaruh kebiasaan diet atau konsumsi terhadap produksi asam basa yang berkontribusi terhadap perkembangan penyakit ginjal serta identifikasi strategi diet yang dapat mengurangi stres pada homeostasis pH. Kemudian meneliti lebih lanjut tentang bagaimana terapi alkali. Karena tadi kasusnya asidosis, maka terapinya menggunakan alkali kita potensinya untuk melindungi ginjal. Konsepnya hampir sama dengan kesimpulan. Dia memahami bagaimana keseimbangan asam basa yang mempengaruhi fungsi ginjal, kemudian dari sisi patofisiologi asidosis metabolik seperti gangguan ekspresi asam, defisiensi reabsorpsi bikarbonat, serta peningkatan produksi asam metabolik dan perubahan metabolisme. Kemudian ada juga dibahas asidosis metabolisme yang seiring dengan menurunnya fungsi ginjal dan menurunkan laju filtrasi glomerulus atau LFG yang tidak tergantung pada penyakit ginjal, dan juga ada asidosis tubulus ginjal ditandai dengan gap pH urin yang alkali. Kemudian ada asidosis metabolisme umum dari penyakit ginjal kronis. Ada juga dijelaskan sedikit tentang metabolisme energi sel di luar tubulus maksimal dan bagaimana terapi alkali melindungi metabolisme ginjal. Dari sini saya juga mendapatkan pertanyaan karena memang ini materinya lebih ke kesehatan. Benarnya ada apa sih mekanisme pertama yang menyebabkan asidosis itu terjadi? Kemudian hubungannya dengan kronis. Yang kedua, bagaimana terapi alkali dapat mempengaruhi kesehatan ginjal. Dan yang terakhir, apa peran metabolisme sel dalam menjaga keseimbangan asam basa dalam ginjal. Sekian Ibu dan Bapak dari hasil jurnal yang telah Oh, cuma hanya ada satu jurnal Bu yang dianalisis Bu. Iya Bu, jadi kemarin saya nangkepnya cuma satu jurnal untuk tugas yang pertama. Salah ya, Oh Bu? gitu. Kalau teman-teman yang Iya. lain ada berapa jurnal? Satu aja, Bu. Satu, Bu. Oh. Iya, jadi kalau pemahaman waktu pertemuan pertama maaf Bu, kalau misalkan saya juga nyatetnya itu untuk materi cuma satu. Makanya waktu itu saya juga bertanya karena nyari materi yang pas banget pengen saya angkat ini agak sulit gitu loh Bu. Seperti itu. Oke. Berarti miskom ini ya. Masih Bu Bian sudah banyak presentasikan. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan hasil analisis artikel yang dipresentasikan oleh Bu Bian. Monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang sama nggak tipikalnya? Maksudnya ketika saya mau mengambil kaitannya dengan kanan, kemudian saya mengambil artikel yang meneliti bagaimana aplikasinya dalam dunia industri seperti itu. Ada yang seperti itu nggak? Artikel yang dianalisis.
Halo Bapak Ibu, ada nggak? Ada yang berbeda atau sama nih tipikalnya dengan punyanya Bu Dian? Halo. Kayaknya berat karena materinya Budian berat, jadi semuanya juga ikut jadi waduh gitu ya. Oke. Baik. Di sini kami akan mencoba meluruskan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan mengenai analisis artikel ini. Harapan kami di awal disampaikan bahwa misalkan Bapak Ibu mau nanti penelitiannya mengenai kalau misalkan ke arah biologi tentang sistem ekskresi, maka carilah artikel penelitian yang concern meneliti tentang sistem ekspresi tersebut, bagaimana dia membahas materi tersebut gitu ya, maksudnya materi sistem ekspresi itu disajikan dengan cara seperti apa, itu dia dari artikel 1. Kalau dari artikel 2 itu bagaimana sih mereka memandang artinya di sini tidak hanya satu artikel yang Bapak Ibu analisis gitu. Kalau hanya satu, jadi kita nggak bisa membandingkan kedudukan dari si konsep ini seperti apa gitu. Sehingga kedepannya untuk analisis berikutnya minimal tuh 3, bahkan sebenarnya 3 pun kurang karena itu kan nanti yang dijadikan dasar bagi Bapak Ibu dalam menyusun bab 2 kaitannya dengan materi yang akan diteliti pada tesis Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya kayak tadi punya Budian. Budian ini sudah bagus ya ngambil materinya tentang asam basa. Hanya saja artikel yang dirujuk oleh Budian ini lebih kepada kedokteran ya, maksudnya dia mengkaji sisi fisiologis dari ginjalnya itu sebagai mesin yang menyeimbangkan kondisi asam basa yang ada di dalam tubuh manusia gitu ya. Gak apa-apa, bisa nggak dirujuk? Bisa, tetapi hanya sebagian kecil saja bahwa nanti mungkin kutipan yang dapat dituliskan pada naskah bab 2-nya Budian mengenai asam basa bahwa dalam organ tubuh manusia juga ada organ yang dapat mengatur kondisi asam basa atau asam basa juga diatur oleh salah satu organ yang ada di dalam tubuh manusia yaitu ginjal. Apa tadi hasilnya? Jika pengaruhnya seperti ini, maka bagaimana kondisi ginjalnya? Itu mungkin yang bisa dirujuk gitu. Tetapi mengenai konsep asam basanya sendiri, bagaimana membelajarkannya, bagaimana sudut pandang mengenai konsep asam basa itu mungkin nggak bisa karena dari aspek pendidikannya itu nggak ada karena tadi punyanya Budian pure ke arah murni dari asam basanya, tapi bisa diambil bahwa aplikasi dari kenapa sih kita nanti ke anak-anak gitu, kenapa sih kita butuh mengetahui tentang asam basa? Iya, di dalam tubuh kita itu butuh dijaga kondisi asam basanya itu harus seimbang gitu. Jangan yang terlalu asam, jangan yang terlalu basa. Akibatnya apa? Maka dalam pembelajaran bisa disampaikan kenapa ada orang tertentu yang memiliki bau badan yang khas sekali gitu ya, dan itu mengganggu yang lainnya gitu. Ternyata itu pengaruh dari makanan yang dikonsumsi oleh individu tersebut. Jika makanannya terlalu banyak makan daging-daging, maka kondisi tubuhnya terlalu asam. Akibatnya bagaimana? Terus dinetralkannya dengan apa? Makanya banyak makan sayur gitu kan. Artinya larinya lebih ke nanti pembelajaran yang kontekstual. Seperti itu kajian materi yang kami maksudkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi hari ini dimaklumin, mungkin ini hal pertama kali yang Bapak Ibu dapat kerjakan, tetapi kedepannya nanti dalam menganalisisnya bisa lebih
hasilnya bisa lebih maksimal dan itu benar-benar Bapak Ibu dapat apa ya, membuat satu tulisan yang nanti Bapak Ibu rangkai menjadi bagian dari bab 2-nya Bapak Ibu sekalian gitu. Kan dalam rangka kita menemukan posisi Bapak Ibu ini kayaknya kalau permasalahannya kan sudah ada di problematika IPA. Nah, ini kita aspek materinya itu nanti yang mau ditulis di bab 2 itu seperti apa. Nah, di IPA terpadu inilah kita mengarahkan Bapak Ibu. Sehingga kalau satu artikel yang dianalisis rasanya sangat kurang gitu. Jadi bisa ditambahkan. Kemudian kemarin ada ketika menuliskan pertanyaan yang saya ingat ada, Bu, bagaimana kalau misalkan artikelnya itu kok bahasa Inggris semua, nggak ada yang bahasa Indonesia? Ada jurnal yang bisa Bapak Ibu atau artikel yang bisa Bapak Ibu ambil untuk bisa dirujuk. Gimana caranya? Kemarin ketika di kelas sudah ditanyakan, tahu nggak caranya? Iya tahu, Google pakai apa? Google Scholar gitu ya. Ada cara lain nggak? Banyak sekali caranya, cuman yang kami berikan kemarin karena kita lingkupnya bidang pendidikan, maka kami memberikan link untuk yang store-nya apa namanya, jurnal yang sudah bidang pendidikan gitu. Jadi di situ sudah ada contoh laporan, kemudian di situ sudah ada contoh dari tesis, kemudian instrumen penelitian, apa itu sudah ada. Tapi Bu bahasa Inggris semua, gimana caranya? Kayaknya ada beberapa yang saya komentari link untuk atau di grup ya saya lupa itu link untuk bisa menggunakan web untuk terjemahan itu jauh lebih baik hasil terjemahannya dibandingkan dengan menggunakan Google Translate gitu ya. Bahasa Inggrisnya sudah mulai apa ya, struktur kalimatnya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan Google Translate. Bapak Ibu bisa memanfaatkan web tersebut. Kemudian apa lagi ya? Yang kemarin yang sempat saya komentari cara, Bu boleh nggak dari bahasa Indonesia? Boleh kalau misal itu sesuai dengan yang tesis Bapak Ibu nanti mau arahkan ke sana gitu. Jadi kami mempersiapkan Bapak Ibu supaya siap nanti dari bab 1, bab 2, nanti di akhir semester 2 sudah siap untuk seminar proposal gitu. Kan ini saya sembari dengan mata kuliah Metopen ya Bu Priska ya. Dan diharapkan Bapak Ibu sudah mulai apa ya, berpikir ke depan tuh, oh nanti saya mau penelitiannya metodenya seperti ini, instrumennya pakai yang seperti ini, itu udah mulai dirancang gitu ya, udah mulai wah Bu baru juga masuk, iya supaya cepat selesai Bapak Ibu, kalau kalau enggak nanti lama gitu ya. Kan kemarin yang di pertemuan pertama kata Bu Priska, kemarin ayo cepetan masuk. Itu juga pertemuan satu kok kayaknya udah ditutup buat kita mau menyemangati Bapak Ibu tuh supaya nggak usah lama-lama di sini gitu. Saya sama dosennya boleh, tapi nggak usah lama-lama. Bapak Ibu apa cukup 2 atau 3 semester bisa selesai, kenapa enggak gitu. Dengan catatan lulus semua mata kuliahnya gitu ya. Nah, sementara itu dulu yang bisa saya berikan. Mungkin dari Bu Rizka ada tambahan. Oke, terima kasih Bu Ririn. Mungkin ini tambahan tidak hanya untuk Bu Dian, tapi untuk semuanya. Tadi terkait dengan artikel yang dianalisis oleh Bu Dian ya, itu lebih ke kesehatan ya Bu Dian ya. Kalau tadi Bu Ririn menyampaikan lebih ke materinya murni, terkait dengan asam basa dan lain-lain. Boleh nggak digunakan atau boleh nggak kita mengkaji itu? Boleh. Nah, kaitannya kemarin kan sudah kita sampaikan di awal bahwa kalau bisa, Bapak dan Ibu harus bisa. Harus bisa terkait semua mata kuliah, coba outputnya Bapak dan Ibu hubungkan dengan proposal tesis yang akan Bapak Ibu kerjakan. Jadi ketika kemudian mengambil tema asam basa,
sumber ini bisa dijadikan referensi untuk memperkuat kedalaman materi yang nanti akan Bu Dian sampaikan di kelas atau ketika membuat bahan ajar misal. Ketika di SMP, tingkatan SMP itu materi IPA, pengenalan dasar tentang sifat asam basa, kemudian misal ada indikator asam basa itu seperti apa dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bisa materi ini mungkin dijadikan sebagai bahan bacaannya untuk memperdalam materinya. Dan jika Bu Dian dan teman-teman mengajar di SMA, asam basa itu kan berarti masuknya di kimia ya. Kimia itu nanti terkait dengan apa? Mungkin ada pH, kemudian teori asam basanya, titrasi, dan lain-lain. Jadi tetap bisa digunakan, tapi usahakan arahnya itu nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu mengerjakan tugas akhirnya. Jadi sementara ini kan baru satu, nanti mungkin terkait asam basa, kemudian bisa mencari referensi terkait materi asam basa yang sudah diterapkan di SMP atau di SMA. Dia nanti penelitiannya targetnya mau menyasar di SMP atau di SMA. Kalau di SD kayaknya asam basa belum ya, belum sampai sana gitu. Nah, misalnya di SMP, di SMP ini kedalamannya sampai mana? Kemudian butuh referensi tambahan untuk memperkuat materinya atau untuk mencari contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa ditambahkan. Boleh dijadikan referensi, tapi disesuaikan lagi dengan kebutuhan nanti di sekolah seperti apa, gitu ya. Gitu juga dengan teman-teman yang lainnya, Bapak dan Ibu yang lainnya. Mungkin dari saya tambahannya itu saja. Semoga nanti setelah ini yang presentasi ada sedikit perbedaan, jadi nanti bisa sebagai pembanding, bukan terus mau dibanding-banding nih, aja dibanding-banding nih, gitu. Tapi sebagai referensi nanti dari teman-teman, oh bahwa yang dimaksud seperti ini, bukan tidak benar atau salah, tapi sudah tepat, sudah oke, sudah dianalisis, sudah menganalisis artikel, tapi belum sesuai target yang kami harapkan. Jadi bisa ditambahkan lagi, ini masih presentasi pertama, masih ada presentasi berikut-berikut. Kemudian, oke, Terima kasih Ibu. Ibu iya, Basim, Ibu Fita. Iya, ya lupa. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas yang kaitannya dengan analisis artikel, dipersilahkan. Oke, atau satu lagi ya presenternya supaya terlihat perbedaannya. Kita undi lagi. Saya pilih dulu ini di mana tadi. Hapus ya. Iya. atau ditawarkan Bu Ririn sebelum diundi. Ada yang ingin mempresentasikan hasil iya. kinerjanya? Boleh. Sebelum ini dengan sukarela. Ini saya aja deh Bu. Ada? Saya Bu. Siapa itu? Eni Bu. Oke. Nggak muncul Mbak gambarnya ya. Oke, silakan Bu. Berarti nggak jadi. Apakah terlihat? Terlihat gambarnya Bu Ririn? Bu Ririn, iya, nah ini udah bisa. Udah ya? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Eni Maria.
saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel saya. Di sini saya menganalisis 2 artikel yang memiliki temanya, memiliki inti pokok yang sama, hanya temanya juga sama, yaitu biologi ya di sini, tentang ethnoscience. Untuk artikel yang pertama ini dengan judul pengembangan modul pembelajaran IPA berbasis ethnoscience untuk materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, untuk menanamkan jiwa konservasi siswa di kelas 7 SMP. Pengarangnya adalah Niken Purnamasari, Suhirman, dan Ahmad Walid dengan tahun terbit di tahun 2020. Jurnalnya diterbitkan oleh Bioedu Jurnal Pendidikan Biologi. Topik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan modul pembelajaran IPA berbasis ethnoscience dengan materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, di sini model pengembangannya Borg dan Gal. Lalu subjek di sini ada 3 dosen Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Ada 1 dosen ahli bahasa, 1 dosen ahli materi, dan 1 dosen ahli media. Variabel bebasnya adalah modul pembelajaran IPA berbasis ethnoscience dengan variabel terikat jiwa konservasi siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah memakai 6 tahap. Dari tahap studi pendahuluan, perencanaan, penelitian, lalu pengembangan desain, sampai uji lapangan terbatas, revisi, dan pada tahap produk akhir. Di sini kesimpulannya berdasarkan hasil validasi dari 3 dosen, bahwa pembelajaran IPA berbasis ethnoscience pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan untuk menanamkan jiwa konservasi siswa kelas 7 SMP sangat layak dengan presentasi 92%. Kemudian saran hasil penelitian bahwa bagi siswa diharapkan salah satu sumber belajar. Lalu bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan selanjutnya untuk lebih menekan pada pembelajaran ethnoscience-nya. Lalu bagi penelitian lain dapat mencoba mengembangkan bahan ajar yang serupa, namun dengan materi yang berbeda. Lalu yang keempat adalah bagi peneliti agar membuat modul lanjutan yang belum tercakup modul yang sudah ada. Konsep yang diperoleh dari artikel ini adalah, diam dulu, modul dapat menunjang proses pembelajaran. Lalu pendekatan ethnoscience akan membuat peserta didik mengetahui kearifan lokal daerah tempat tinggal mereka. Kita sudah tahu namanya ethnoscience itu disesuaikan dengan kearifan lokal di wilayah tempat tinggal masing-masing. Jadi antara tempat tinggal atau antara daerah satu dengan daerah lain itu tidak selalu sama. Kemudian dengan adanya pengembangan modul, maka bisa menjawab salah satu dari beberapa kendala dalam proses pembelajaran. Ada sekolah itu dia punya kendalanya itu ke bahan ajarnya. Nah, di sini kita menawarkan bahan ajar berupa modul. Nah, itu menjadi salah satu jawaban dari satu dari sekian banyak kendala tadi. Kemudian di kajian penelitian terdahulu mengenai pengembangan modul dengan pendekatan ethnoscience menjadi salah satu faktor pendukung untuk penelitian berikutnya. Jadi sebelum kita melakukan penelitian dengan topik yang sama, misalkan ethnoscience-nya, maka sebaiknya kita melihat penelitian yang terdahulu dulu sebagai gambaran. Lalu jiwa konservasi pada peserta didik merupakan salah satu yang penting untuk bisa ditanamkan di tengah perkembangan zaman dan teknologi, sehingga siswa itu kecenderungannya untuk terjebak pada arus globalisasi itu tidak sampai ini terjebak di dalam arus globalisasi, sehingga tidak melupakan adanya kearifan lokal di wilayahnya. Nah, dengan ethnoscience ini tujuannya salah satunya adalah kita melestarikan budaya tadi, kearifan lokal tadi.
Kemudian di sini ada 3 pertanyaan. Nah, jelaskan pokok-pokok etnoscience, lalu kaitan materi dengan pendekatan, dan dapatkah modul pembelajaran ini diintegrasikan pada materi selanjutnya. Itu untuk artikel yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, saya mengambil tentang etnoscience karena rencananya, ini rencana ya Bu ya, saya mau meneliti etnoscience juga, tapi berdasarkan wilayah tempat tinggal saya. Apakah suara saya masih terdengar? Masih Oh, aman. masih ya. Sepi soalnya. Oke, kita masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua ini hampir sama. Dia sama-sama etnoscience, sama-sama pengembangan modul, hanya saja materinya yang berbeda dan variabel terikatnya yang berbeda. Di sini judul artikelnya pengembangan modul pembelajaran IPA berbasis etnoscience untuk materi pencemaran lingkungan untuk melatih literasi sains siswa kelas 7 di SMP. Kalau tadi jiwa konservasi, kalau ini literasinya dengan autornya Iis Mardianti, Kasmantoni, dan Ahmad Walid. Sama di tahun 2020 juga, jurnalnya juga sama, Bioedu Pendidikan Biologi. Topik yang digunakan sama pengembangan modul pembelajaran, hanya saja materi atau konsep sainsnya yang ini tentang pencemaran lingkungan. Kalau yang tadi tentang interaksi makhluk hidup. Teorinya sama, subjeknya juga sama. Variabel bebasnya pengembangan modul pembelajaran IPA berbasis etnoscience pada materi pencemaran lingkungan. Dengan variabel terikatnya adalah literasi sains. Nah, menjadi pembeda dari artikel pertama. Kalau yang pertama tadi tahapannya metode itu 6 tahap. Kalau di artikel kedua ini dia 8 tahap. Dari pendahuluan, perencanaan penelitian, pengembangan desain, uji lapangan terbatas, revisi hasil uji, tahap uji coba secara luas, uji coba lapangan lebih luas, sampai ke tahap produk akhir. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini modul pembelajaran IPA berbasis etnoscience dikembangkan layak digunakan. Lalu sarannya di sini bagi siswa penelitian ini diharapkan sebagai salah satu sumber belajar yang menggunakan pendekatan etnoscience. Hampir sama seperti yang tadi. Karena pada artikel kedua ini di artikelnya itu tidak ada sarannya. Jadi saya memasukkan saja saran yang versi saya. Kemudian konsep yang diperoleh dari artikel ini, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan mempergunakan aspek budaya lokal dalam pembelajaran ya, seperti etnoscience itu. Modul berbasis etnoscience dapat melatih literasi sains dari peserta didik. Modul ini juga bisa mendukung proses pembelajaran, dan modul etnoscience akan membuat peserta didik memiliki pengalaman yang bermakna, karena kemudian bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di interaksi lingkungan tadi, dia etnoscience-nya tentang kalau kita di sawah itu ada kan kalau kita mau menanam padi rame-rame gitu. Nah, itu kan suatu kearifan lokal, tapi ternyata di dalamnya itu ada materinya. Nah, di situ jadi murid itu, siswa, memiliki pengalaman bermakna. Jadi tidak hanya dipelajari di sekolah, tapi dalam lingkungan dia keseharian juga ada. Dan dia tidak menyadari, oh ternyata yang keseharian yang mereka lakukan, yang mereka lihat, itu ternyata adalah IPA. Sama seperti pencemaran tadi. Baik, saya kira itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stop share Bu. Baik, tadi
yang disampaikan. Halo, dengeran ya suara Iya, saya? Dengeran, Bu. dengar. Untuk Bu Eni tadi 2 artikel yang dianalisis ya Bu ya. Yang pertama artikel tentang mama saya. Tunggu bentar ya. Oke, sambil menunggu Bu Rerin, saya dulu ya memberikan komentar berarti dari hasil presentasi Mbak Eni. Tadi yang sudah disampaikan itu terkait dengan analisis 2 materi. Yang pertama interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, kemudian pencemaran lingkungan ya. Oke, ini ada versi berbeda lagi. Nah, coba nanti Bapak dan Ibu dipahami lagi permintaan dari tugas di pertemuan pertama itu apa sih? Gitu. Kalau tadi Bu Dian hanya menganalisis satu artikel, kemudian ini ada peningkatan. Mbak Eni menganalisis 2 artikel, tapi ternyata dengan 2 tema yang berbeda. Padahal untuk pertemuan ini yang ditargetkan adalah menganalisis terkait dengan materinya. Tadi Mbak Eni mengerjakan tugas untuk pertemuan berikutnya terkait dengan strategi apa yang digunakan. Nah, Mbak Eni tadi mencari artikel dengan kesamaan terkait dengan pendekatan etnosains yang akan digunakan, ya? Benar nggak? Seharusnya, Iya, Bu. seharusnya Bapak dan Ibu mencari artikel dengan tema yang sama. Kalau tadi saya sudah sempat membuat catatan, tema yang diambil terkait dengan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, nanti bandingkan materi di artikel pertama dengan artikel kedua, itu bagaimana kedalamannya. Oh, ternyata ini yang dianalisis bukan materinya, tapi terkait dengan pendekatan etnosainsnya. Gitu ya Mbak Eni ya? Iya nggak? Kita samakan persepsinya dulu. Gitu Iya, ya? iya, iya. Ya kan? Nah, Iya. target dari kami di pertemuan ini atau di 2 pertemuan awal ini adalah Bapak dan Ibu bisa menganalisis karakteristiknya materi yang Bapak Ibu pilih itu seperti apa. Kalau misal tadi asam basa kan saya sudah menyampaikan, kalau di tingkat SMP itu materinya terkait apa sih pengenalan dasar tentang sifat asam basa, indikatornya, kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Maka kemudian bisa menggunakan artikel yang sudah dianalisis sebagai referensi tambahan atau bahan bacaan untuk membuat bahan ajarnya. Nah, kemudian kalau misal Bu Eni itu terkait dengan interaksi makhluk hidup, maka dianalisis interaksi makhluk hidup itu konsep dasarnya seperti apa sih? Ada apa saja di situ? Ada mungkin ekosistem, kemudian mungkin nanti ada rantai makanan, jaring-jaring, piramida makanan, terus kemudian jenis-jenis interaksinya itu apa saja. Nah, dari konsep dasar itu, kemudian tujuan yang akan dicapai di pembelajaran itu untuk tingkat SMP itu apa? Baru nanti di pertemuan berikutnya, Bapak dan Ibu menganalisis bagaimana sih strategi yang digunakan. Nah, itu kan harus strategi yang dipilih kan berdasarkan apa? Analisis dulu karakteristik materinya seperti apa. Kalau interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, dia abstrak atau yang real. Kalau menurut Bu Eni, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan itu sifat materinya seperti apa? Abstrak atau konkret? Konkret bisa dilihat. Ya, konkret. Kemudian kalau dikaitkan lagi dengan, akhirnya kenapa sih yang Ibu Eni analisis artikelnya itu menggunakan pendekatannya etnoscience karena dia materinya bersifat konkret, bisa dilihat, bisa nyata, dan siswa itu juga bisa langsung berinteraksi gitu kan bahasanya kan ya, bisa melihat, bisa kemudian kok bisa ternyata kalau yang seperti ini konkret,
Makanya bisa menggunakan etnoscience. Kalau yang bersifat abstrak, bagaimana cara menyampaikannya nanti yang lebih tepat? Itu nanti di pertemuan berikutnya, analisis artikel berikutnya, gitu ya. Tuh, jadi coba nanti teman-teman, Bapak dan Ibu, sambil dibuka lagi RPS-nya, tujuan dari pembelajaran atau analisis artikel di pertemuan ini terkait dengan apa? Kalau ini kan terkait dengan analisis materi, berarti yang menjadi highlight-nya, spotlight-nya itu terkait materinya. Kalau tadi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, ya itu semua tema artikel yang dianalisis terkait dengan itu. Atau pencemaran lingkungan, mau yang mana yang diambil oleh Mbak Eni, gitu, analisis materinya. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya, kalau terkait dengan strategi penyampaiannya, makanya dilihat, oh ini penyampaiannya menggunakan strategi A, B, C. Itu dianalisis lagi nanti. Itu ya. Oke, itu dari saya. Mungkin dari Bu Ririn? Ya, baik. Terima kasih, Bu Rizka. Nah, mungkin sedikit mahasiswa bisa sudah nangkep gitu ya bahwa apa yang tadi disampaikan untuk analisis artikel dengan kita cuma tiga tema besar aja. Tema besar pertama kita akan membahas bagaimana karakteristik dari materinya, gitu ya. Jadi artikel yang dianalisis memiliki fokus penelitian pada materi yang sama, pokok bahasannya yang sama, gitu. Kalau yang tadi disampaikan oleh Bu Eni, 2 artikel dengan 2 materi yang berbeda. Artikel yang pertama mengenai materi interaksi dan interaksi makhluk hidup, dengan materi yang kedua itu pencemaran lingkungan. Nah, itu kan sesuatu yang berbeda materinya, sehingga kalau misalkan mau fokusnya ke interaksi makhluk hidup, maka bagaimana karakteristik dari materi interaksi makhluk hidup? Kalau misalkan tentang pencemaran lingkungan, maka bagaimana materi tentang pencemaran lingkungan? Nah, nanti tema besar yang kedua, kita akan menganalisis bagaimana cara membelajarkan materi yang tadi itu. Cara membelajarkan berarti kan kaitannya dengan strategi pembelajarannya. Strategi pembelajarannya cari yang setema. Apakah menggunakan pendekatan yang sama, ataukah menggunakan model pembelajaran yang sama, atau menggunakan metode pembelajaran yang sama, gitu. Itu tema besar yang kedua. Tema besar yang ketiga, itu kita akan melihat apa sih yang bisa kita evaluasi, yang bisa kita ukur dari proses pembelajaran IPA tersebut, dari membelajarkan materi tersebut. Berarti itu kaitannya dengan variabel terikatnya. Di 2 artikelnya Bu Eni itu memiliki perbedaan, yang satu pada materi pencemaran lingkungan mengukur tentang literasi sains. Kemudian yang artikel pertama tadi tentang apa sih? Bukan. Jiwa konservasi. Nah, jiwa konservasinya gitu kan. Itu berarti jiwa konservasi dan literasi sainsnya itu adalah variabel atau yang bisa diukur atau dievaluasi melalui proses pembelajaran. Itu masuk ke tema ketiga. Jadi di tema ke-1 kita fokus pada bagaimana membelajarkan konsep. Bagaimana konsepnya itu, sudut pandang tentang konsepnya, apakah konsepnya bersifat konkret atau abstrak gitu kan. Kemudian keluasan materinya seperti apa, dan itu Bapak Ibu menganalisis itu, sehingga tidak cukup 1 artikel gitu. Kemudian tema besar yang kedua, berarti untuk minggu depan, itu bagaimana membelajarkan konsep IPA. Berarti caranya, strategi pembelajarannya bisa menggunakan pendekatan, misalkan melalui pendekatan apa pada penelitian itu. Pendekatannya itu kalau misalkan tadi Bu Eni fokusnya pada pendekatan etnoscience, maka kajian tentang pendekatan etnoscience-nya dianalisis melalui berbagai artikel yang membahas tentang etnoscience sebagai pendekatan. Kalau misalkan mau membelajarkannya Bapak Ibu nanti penelitian dengan PJBL, maka artikel yang dianalisis pada tema kedua itu bagaimana membelajarkan konsep IPA melalui pembelajaran PJBL gitu. PJBL dari masing-masing
si penulis itu seperti apa pandangannya gitu. Karena ada beberapa perbedaan gitu. Di awal bagaimana cara mengorientasikan masalah. Mungkin di penelitian satu mengorientasikan masalah dia dengan menggunakan video. Sedangkan pada penelitian yang lain, di artikel yang lain, mengorientasi masalahnya dengan dibawa langsung ke lingkungan gitu. Nah, itu seperti apa? Itulah yang Bapak Ibu analisis gitu. Selanjutnya, di pertemuan ke-5 berarti nanti kita fokus apa sih yang mau diukur dari pembelajaran IPA. Kayak tadi udah ada tuh, bisa tentang jiwa apa Bu? Jiwa konservasi. Jiwa konservasinya kah, berpikir kritisnya, analitisnya, komunikasinya, kolaborasinya, kemudian literasi sainsnya, apalagi pemahaman konsepnya dan lain sebagainya. Itu nanti di pertemuan ke-5 yang dianalisis. Berarti artikel yang dianalisis tidak cukup satu. Karena semakin banyak artikel yang Bapak Ibu analisis, sesungguhnya membantu Bapak Ibu untuk lebih kuat lagi bahwa yang Bapak Ibu miliki nantinya seperti itu. Dan itu kepakai untuk di Bapak pada saat penulisan pembahasan setelah ambil data gitu. Selanjutnya yang tadi Bu Eni bisa menampilkan hasil analisisnya. Yang pertama tadi kayaknya ada yang miss gitu ya, subjek penelitian. Bisa ditampilkan Bu Eni hasil analisisnya? Share screen dulu Bu Eni. Ya, yang ke atas. Oke. Dari judulnya apa Bu? Pengembangan modul pembelajaran pengembangan modul pembelajaran IPA berbasis selesai materi interaksi. Nah, berarti subjek penelitiannya ya siswa kelas 7. Iya, bukan validator ya Bu ya gitu. Iya, Kemudian saya lihat di artikelnya itu di sana subjek penelitian adalah, nah jadi saya masukin aja itu di situ, saya agak rancunya, jadi makanya duluan ini biar tahu mana yang miss. ya betul. Ya, makanya terkadang tidak semua kan artikel itu atau jurnal itu ada klasifikasinya ya Bu ya. Ada kalau di Indonesia itu terakreditasinya dari Sintanya. Jadi bisa dilihat Sinta 1 sampai 6 ya. Sinta 1 sampai 6. Jadi tingkatannya kualitas yang baik itu di Sinta 1. Maka tapi tidak jarang juga ada tulisan yang ada di Sinta 4 atau Sinta 5 itu juga baik tulisannya gitu. Hanya saja proses dari untuk terbit di Sinta 1 dan Sinta 2 mungkin agak lebih ketat saringannya dibandingkan dengan Sinta 4 atau 5, 6 gitu. Sehingga dari kualitas tulisannya pun berbeda itu di skala nasional. Nah, sedangkan skala internasional ada Scopus yang terindeks Scopus namanya ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, yang paling tinggi tingkatannya itu Q1. Itu raihan sekali, sulit gitu ya untuk bisa sana dan biasanya tulisannya itu benar-benar di apa ya melalui tahapan yang detail dan dikoreksi secara bukan berarti yang lain nggak dikoreksi gitu, cuman benar-benar rigid sehingga yang akan kita analisis kalau misalkan kayak Ibu tadi bilang di artikel aslinya disebutkan bahwa subjeknya adalah tadi validator. Nah, itu di artikel itu kan kita aja udah merasa gitu ya. Ini benar nih subjek penelitiannya validator gitu. Padahal kan harusnya SMP kelas 7. Terus Bu, ke bawah lagi Bu, coba Bu. Pelan. Oke.
teori yang dirujuk dalam penelitian, bukan teori dirujuk dalam penelitian ini maksud saya gini, Bapak Ibu kan sudah mempelajari teori pembelajaran ya, ada teori Iya, Mbak. pembelajaran Behavior, gitu kan, konstruktif kemudian konstruktif, fisik. iya. Nah, dari hasil analisis Bapak Ibu itu pada artikel tersebut untuk materi interaksi makhluk hidup itu disajikannya atau membelajarkan konsep interaksi itu dengan dasar teorinya apa ya gitu. Itu maksudnya. Jadi paham ya? Kemudian ke bawah lagi Bu. Waduh, kok ini muka saya ya. Subjeknya udah. Nah, variabel, oke, variabel terikatnya jiwa konservasinya. Oke, metode penelitian yang digunakan, pengembangan. Oke, kumpulannya hasil validasi 3. Oh, berarti di sini dia hanya menyajikan hasil validasi dari, jangan diganti Bu, biarin Bu sajinnya aja Bu yang tadi Bu. Berarti artikel aslinya ada nggak Bu? Cinta berapa ini? Cinta berapa? Bio, apa sih? Bioedu Universitas kayaknya belum terakreditasi deh. Itu ada doinya. Nah, Bu. Ah, nomor. Coba. Bawa lagi, Bu. Oh, enggak, saya mau lihat itu aja, apa abstrak ya. Oke. Stop. Bebas inovasi yang dikembangkan layak untuk digunakan dari hasil bahwa modul telah layak digunakan sebagai bahan ajar dalam menentukan waktu bahan ajar. Oh, berarti dia fokusnya baru belum implementasi dari pengembangan modulnya ya, baru menyajikan data tentang hasil kelayakan modulnya. Semuanya layak ya, layak, sangat layak. Oke. Ini kita masih belum dapat sebenarnya konsep dari interaksi makhluk hidup karena di sini dia hanya menyajikan data tentang kelayakan dari modul yang dia buat gitu. Nggak membahas tentang konsepnya dia. Nggak apa-apa nanti untuk semuanya perbaikan ke depannya pada saat menganalisis tentukan dulu temanya. Kalau bisa jangan jauh-jauh dari apa yang akan Bapak Ibu teliti di tesisnya Bapak Ibu supaya nanti kerjanya nggak 2 kali gitu. Nah, di IPA terpadu ini kan nanti kalau misalkan Bapak Ibu tesisnya mengenai pembelajaran apa untuk mengukur variabel B gitu kan. Kemudian pada materi C. Nah, nanti di bagian bab 2 itu kan disusun pembelajaran A. Jadi subjudulnya subbabnya itu pembelajaran A yang sesuai dengan tesis Bapak Ibu. Kemudian teori pembelajaran A, kemudian langkah-langkah pembelajaran A, kemudian hasil penelitian yang terkait dengan pembelajaran A. Nah, terus subbab berikutnya mengenai apa namanya? Materi tersebut, materi yang Bapak Ibu pertama yang kedua variabel bebas yang variabel terikat yang akan Bapak Ibu ukur apa, misalkan literasi saya. Berarti hal-hal yang terkait dengan literasi size disajikan di bab 2 tersebut. Nah, kemudian bagian yang terakhir mengenai materinya, materi Bapak Ibu, misalkan mau mengajarkan, mau meneliti tentang materinya tadi interaksi makhluk hidup. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu memiliki literatur yang jelas mengenai materi tentang interaksi makhluk hidup ini. Sehingga pada saat menjelaskan konsep interaksi makhluk hidup, Bapak Ibu punya dasarnya. Nah, pada mata kuliah IPA terpadu inilah mengenai materi yang akan Bapak Ibu bidik dalam penelitian Bapak Ibu itu sudah tersusun rapi. Jadi nanti pada saat menyusun proposal
ya udah tinggal copy aja gitu, nggak perlu ngerangkai kata-kata lagi. Itu yang kami rancang di prodi IPA ini. Dan nanti mengenai bab 3 kan metode penelitian ya, bab 3 Bapak Ibu sudah ada nih isinya. Dari mana? Hasil kuliah pada mata kuliah Metopen. Gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa, Bu, tergambar. Iya. Jadi Ada pertanyaan tugasnya nggak nih? gimana, Bu? Gimana? Untuk tugasnya ini kami mengulang atau bagaimana, Bu? Ini ada Monggo aja kalau ada kalau menurut saya sih lebih baik diulang ya Bapak Ibu, nggak apa-apa nanti waktunya di setting, karena daripada Bapak Ibu nanti ngulangnya di berikutnya gitu kan ada pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih banyak. Jadi kalau bisa sekarang di diperbaiki, kita kasih waktu untuk memperbaiki ya Bu Priska ya. Dipersilakan. Jadi 2 minggu lah ya. Minggu ini minggu ke presentasi. Minggu keempat itu kan nanti menganalisis kaitannya dengan strateginya ya. Di minggu kelima berarti mempresentasikan hasil analisis yang kaitannya dengan strateginya tadi itu. Minggu keenam evaluasi variabel-variabel terikat apa yang bisa diukur dalam pembelajaran IPA. Kemudian minggu ketujuhnya itu presentasi hasil dari analisis terkait dengan evaluasi pada atau variabel-variabel terikat yang bisa diukur pada pembelajaran IPA. Sehingga kalau sekarang pertemuan ketiga, harapannya di pertemuan kelima itu analisis tema 1 dan tema 2 udah selesai. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi pertemuan kelima itu tanggal berapa ya? Oktober ya, oke. Di tanggal 11 Oktober itu kalau bisa unggahannya sudah yang baru hasil analisisnya. Jadi kalau yang kemarin monggo di delete aja dulu, nggak apa-apa, yang tema 1 gitu belum kami koreksi, sehingga Bapak Ibu punya kesempatan untuk merevisi pekerjaan yang Bapak Ibu ya miss kemarin gitu. Tanya. Jadi untuk pertemuan luring kita itu di minggu depan atau di tanggal 11 ya? Kita sepakati bersama Bapak Ibu. Kemarin kesepakatannya di Minggu minggu pertama depan. atau minggu kedua? Pertama. Minggu pertama berarti dari ya kan. Kalau minggu pertama besok. Tapi mata kuliah yang lain Kalau IPA presentasinya tanggal 11. Kalau yang mata kuliah lain gimana ya? Ada Fleksibel. belum, Bu, belum ada. ya berarti disepakati saja nanti untuk pertemuan luring di bulan Oktober mau di minggu pertama atau minggu kedua? Minggu kedua. Waktu presentasi. Kalau enggak, Bu. Yang bela ada kawannya banyak. Dia orang kesini juga, Pak. Minggu besok opening bioskop sebenarnya. Akbar. Opening apa? Opening apa, Pak? Nge-freeze Akbar. Oke, kalau misalnya memang disepakati di minggu kedua atau tanggal 11, ya minggu kedua berarti tanggal 10, 11, dan 12, maka nanti di mata kuliah yang lain mohon diingatkan ya Mas Akbar ya sebagai Bapak Ketua, nanti dosen-dosen yang lain diingatkan tanggal 10-nya kita tetap PJJ kan, 11 dan 12-nya Jumat Sabtunya kita luring di kelas ya. Nanti untuk mata kuliah statistik ya, statistik menghubungi Pak Arif aja. Ya,
Jadi nanti dikonfirmasi dengan Pak Arief, diingatkan bahwa nanti pertemuan di tanggal 11 Oktober kita touring gitu ya. Silakan dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugasnya mungkin atau dengan tema kita diskusi pada hari ini biar tidak ada miskonsepsi lagi. Oh, Mbak Eni, silakan. Ya, ada yang ingin saya tanyakan perihal yang tadi ya Ibu. Jadi untuk yang tugas ini kita itu inti pokoknya adalah materinya yang sama ya. Saya kemarin itu miskonsepsinya di temanya saya kira rumpunnya sama-sama biologi gitu. Nah, jadi materinya sama. Jadi walaupun penelitiannya pengembangan, eksperimen atau penerapan itu bebas. Yang penting konten materinya sama ya. Ya, untuk tema 1 analisis artikel yang pertama. Ya, itu aja Bu. Terima kasih. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau di room chat ini Mbak Endang berarti masih miskonsepsi semua dong Bu dengan tugas analisis ini. Nah, agar tidak terjadi miskonsepsi yang berikutnya, silahkan jika ada yang belum jelas, mungkin memang dari saya dan Bu Ririn menyampaikannya terlalu cepat atau teman-teman ada yang belum pas menerimanya, jadi biar disamakan persepsinya dulu. Oh, tugasnya ini mau kemana sih, mau apa? Jadi nanti yang sudah dikerjakan nggak diminta untuk mengerjakan kembali. Kalau nggak mengerjakan kembali, Bu, apa adanya, ya nggak apa-apa, nilainya juga apa adanya. Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Aman, Bu? Aman. Nanti kalau misalnya sudah presentasi lagi, bis lagi. Mbak mau konfirmasi dong. Iya, gimana? Berarti kan kalau dilihat dari feedback yang tadi yang sudah presentasikan, berarti punya aku itu istilahnya masih belum benar lah. Nah berarti yang di SPADA itu nanti kalaupun kita mau merevisi diunggah lagi atau gimana? Ya, bisa diunggah lagi, atau kalau mau dihapus dulu juga enggak apa-apa, belum dikoreksi. Maksudnya belum dikasih, sudah dibaca, tapi belum diberikan penilaian. Atau langsung mengunggah kembali juga nggak apa-apa kalau nggak mau hapus. Biar lihat bahwa ada revisinya. Kan bisa tuh untuk mengunggah lagi. Iya. Kemudian kalau misalnya kita jadi luring bulan kedua, itu tanggal 12 kan insya Allah itu sebenarnya aku lokakarya. Jadi kalau bisanya diubah ke minggu pertama bisa nggak sih? Ya, monggo Untuk kan ini kesepakatan Oktober aja. Tadi saya juga sudah menawarkan, monggo untuk pertemuan di bulan Oktober, kita mau di minggu pertama atau minggu kedua. Iya, soalnya kalau dilihat dari jadwal dari BGP itu minggu kedua kita orang lokakarya. Ya, disesuaikan karena maksudnya gini, kami juga memfasilitasi, juga monggo teman-teman berdiskusi, jangan lagi nanti kita kan pertemuan juga sudah sepakati sebulan sekali, ya monggo dimaksimalkan. Nanti mungkin teman-teman bisa diskusi dulu hari ini, kan masih ada Sabtu ya, hari ini silakan diskusi, nanti hasilnya seperti apa bisa disampaikan ke kami, gitu ya. Monggo disepakatin dulu baiknya seperti apa. Kalau ada kepala sekolahnya mau mantu juga ini. Lah, kalau nggak ada Mbak Eni juga kayaknya tetap mantu ya Mbak Eni ya. Kan gitu. Jadi bridesmaid, Bu. Jadi bridesmaid-nya kan nggak cuma Mbak Eni gitu. Jadi monggo silakan teman-teman, Bapak dan Ibu disepakati akan di minggu pertama atau minggu kedua gitu ya. Jadi nanti tugasnya Mas Akbar memimpin diskusinya, kemudian nanti menyampaikan ke tim dosen masing-masing. Iya, untuk mata kuliah IPA terpadu, walaupun Bapak Ibu misalkan memilih minggu pertama, tapi kita jadwalnya kan Bapak Ibu pengerjaan tugas untuk menganalisis artikel, jadi tetap tidak tatap muka gitu ya Bu Rizka.
Mungkin mata kuliah lain hari Kamis, Jumat apa aja? Lain IPA terpadu. Al-Islam. Oh, Sama Ika, Bu, ada tugas tadi buat PPT. Ya, mungkin nanti kalau misalnya di minggu pertama AIK-nya bisa di setelah zuhurnya dilukir gitu kan istilahnya. Kalau yang IPA terpadu kita nggak pertemuan kan ya. Silakan Mbak Firly. Mana Firly? Bu izin bertanya Bu. Silakan. Apa namanya tadi tuh udah buka sepadan. Nah, itu ada jurnal pertemuan 4 sama jurnal pertemuan 5. Itu maksudnya yang 3 sama 4 atau 4 sama 5 Bu? Oh enggak Kan ini itu pertemuan 3 Bu. iya. Udah kepencet ke tadinya masih ke hide itu. Enggak itu nanti di ini jurnal pertemuan ketiga. Tumben Firly rajin. Ya Firly, tumben rajin. Iya Bu. Sudah terjawab ya itu Bu Ririn, masih harus ada pengaturan yang salah. Jadi tugasnya masih sesuai tidak berubah sesuai dengan di RPS. Ada lagi? Mungkin masukan aja mungkin ya, Bu. Kalau memang teman-teman mau di minggu pertama, tapi jadwalnya adalah penyusunan jurnal kedua, ini kan tadi untuk saya dan Bu Eni itu masih salah konsep ya, Bu ya. Jadi mungkin kalau misalkan besok, misalkan jadi minggu pertama tatap muka, itu presentasi lagi tapi orangnya lain gitu, Bu. Usulnya Kan seperti kita itu. gimana? Walaupun jadwalnya penyusunan jurnal kedua, tapi besok kan kalau misalkan mau luring, berarti harus ada kegiatan gitu ya Bu, biar tidak mubazir gitu loh. Jadi bisa presentasi lagi tugas yang pertama, tapi yang sudah diperbaiki gitu Bu. Karena seperti punya saya sama Bu Eni kan tadi masih ada salah konsepnya seperti itu Bu. Nah, kita sudah merancang kegiatan nanti kan ada mata kuliah yang lain juga ya Bu ya. Karena makanya kita berikan RPS ke Bapak Ibu itu udah 1 semester. Artinya kita sudah merancang pada pertemuan ini kegiatannya ini pertemuan ini dan itu kami ngajar kan nggak hanya 1 mata kuliah ya Bapak Ibu. Jadi jadi itu udah diplotkan dengan mata kuliah yang lain lagi. Kayaknya maksudnya kalau ibaratkan dana itu sudah dianggarkan untuk kami memberikan tugas ke Bapak Ibu, tapi kami juga ada kegiatan yang lainnya gitu. Untuk mata kuliah yang lainnya kan kerjanya kan nggak hanya ngajar, kita juga ada nanti ngoreksi yang lainnya, prepare. Jadi sudah ada reng-rengan pekerjaannya begitu Bu. Tapi nanti kalau misalkan bisa kita ya nanti disepakati dulu aja ya. Baik Bu. Masih ada 9 menit lagi. Monggo ada pertanyaan lagi. Yang sakit Mbak Lisma ya? Vertigo. Bu izin bertanya, Bu. Ya, monggo. Kalau materi pesawat sederhana itu bisa diangkat nggak ya, Bu? Jadi tesis pesawat sederhana. Diangkat gini, Ahmad. Diangkat maksudnya dipakai, Bu.
Bisa, pesawat sederhana kan di SMP juga ada IPA. Ini mau di SMP atau di SMA? SMP sih rencananya. SMP kan? Ada Ya. pesawat sederhana bisa dipakai. Nah, nanti disesuaikan gini Mas Akbar. Kalau pesawat sederhana itu kira-kira ada di semester ganjil atau genap? Oh ya. Ya. Ganjil, genap kayaknya, Bu. Nah, targetnya itu kan, ini kalau sesuai jadwal ya Mas Akbar mengikuti jadwal atau kurikulum yang sudah kita rancang, semoga sesuai dengan itu. Sampai dengan semester 2 itu kan nanti mata kuliah seminar proposal. Sudah selesai Hmm. proposalnya. Kalau bisa seperti kakak tingkat yang angkatan 2023, itu di jeda semester genap ke ganjil, di semester akhir semester 2 ke semester 3, itu mereka melakukan seminar proposal. Nah, di semester 3 itu ada 2 mata kuliah wajib, penulisan karya ilmiah dan manajemen laboratorium IPA. Nah, di situ kan selesai proposal, selesai seminar proposal sampai dengan instrumen dan lain-lain proses validasi. Nah, target kami, Bapak dan Ibu juga bisa di situ di semester 3 itu sudah bisa terjun ke lapangan untuk mengambil data. Jadi kalau bisa disesuaikan template-nya, itu ada di semester genap atau ganjil. Jadi kalau di semester 3 itu, atau jangan nanti karena terbentur itu, kemudian misal Mas Akbar ambilnya kuantitatif, harus ke kelas ngajar. Kalau misalnya Mas Akbar ambilnya pengembangan, itu masih ada kemungkinan bisa dilakukan. Tapi kalau kuantitatif, itu kan atau kualitatif terkait dengan materi pesawat sederhana, maka kan harus ketika materinya diajarkan, gitu kan? Nah, jadi itu yang perlu dipertimbangkan oleh Bapak dan Ibu. Oke, Mas Akbar, Ya, Bu. ada lagi? Sudah geluduk. Jadi supaya aman, Bapak Ibu melihat materinya yang ada di semester ganjil, baik itu kelas 7, 8, 9, ataupun SD gitu ya. Itu yang paling aman karena harapannya di akhir semester 2 Bapak Ibu sudah melakukan seminar proposal. Ya paling telat itu liburan akhir nih udah mau masuk gitu. Tapi harapan kami sebelum itu terjadi Bapak Ibu sudah seminar proposal sehingga di semester 3 itu ya udah validasi, kemudian ngambil data, dan beriringan dengan mata kuliah publikasi karya ilmiah Bapak Ibu menuliskan apa namanya hasil penelitian Bapak Ibu dalam bentuk artikel yang siap disubmit, dan itu menjadi syarat untuk ujian tesis ya, ujian tesis Bapak Ibu. Jadi diizinkan mendaftar ujian tesis kalau sudah ada bukti untuk publikasi di jurnal minimal Sinta 4 ya. Minimal Sinta 4. Dibuktikan dengan kalau belum publish saat itu setidaknya ada LOE, Letter of Assent. Begitu ya Bapak Ibu. Mau nanya lagi, Bu. Boleh. Ini kan tadi punya saya Asam Basa. Ternyata Asam Basa itu untuk kurikulum Merdeka adanya di semester 2. Nah, itu kalau Jadi misalkan saya berpikir kan? ganti nih nanti tugas Berpikir 1. kan? Iya, Bu. Boleh. Oh, enggak aja. Tugas satunya sebenarnya saya, Bu. Jadi maksudnya nggak ada eh, perbandingan variabelnya nanti di kelasnya sih sebenarnya belum ada rencana untuk kuantitatifnya. Tapi kan tadi tugas satu saya tuh asam basa. Nanti kalau saya ganti Ganti nggak jadi asam basa gitu ya? ganti Yang saya materi. tangkap. Iya, Iya, untuk ganti yang nggak asam basa perbaikan. lagi, Bu. Oke, nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa. baik terima kasih, Bu. Monggo. Jelas Ibu bakal concern di materi itu untuk tesisnya ya Bu ya. Supaya apa yang dilakukannya dengan melalui analisis ini nggak sia-sia gitu. Si A si B. Tidak si A si B ya Bapak Ibu ya. Jadi benar bermanfaat membantu Bapak Ibu
dalam penulisan proposal. Pokoknya mindsetnya proposal. Ya, Bu, boleh juga masuk nggak? Proposal. Jadi masuk alam bawah sadar Bapak Ibu apa yang dilihat ya keingetan proposal. Jadi bisa semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya demi proposalnya. Jadi dan nanti semester 2, akhir semester 2 Bapak Ibu bisa seminar. Oke, ada lagi Bapak Ibu lain? Oh, Fitriani. Ya. Mbak Fitriani mana nih suaranya? Halo. Iya, Bu. Iya kabarnya kok nggak kelihatan ini? Kelihatan loh, Bu. Ini emang ada hujan jadi agak gelap. Sinyalnya tuh susah-susah di sini, Bu. Hilang-hilang. Ini di Tanjung Bintang, Iya, Bu, di Bintang. Iya. Soalnya saya nggak dengar suaranya tadi, yang lain udah kedengeran soalnya. Mbak Lisman juga. Dia ada bilingan. Saya nyimak kok, Bu. Nyimak dari awal sampai Alhamdulillah. akhir. Oke. Udah tahu ya apa yang Ya, perlu walaupun diperbaiki login gitu. log out, Bu. Ya, nggak apa-apa. Iya. Tapi udah tahu ya apa yang perlu diperbaiki ya. Iya, tahu, Bu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Oke, belum ada. Oke, Bu Priska, sudah 14.09. Apa itu? Saya nggak lihat. Anda nge-freeze. Nge-freeze tapi saya juga iya, saya gerak. Tapi yang lain nge-freeze. Yang lain nge-freeze kan? Sama. Sinyal kita tidak baik. Hujan juga, Bu. Oke, sama. Baik, Bapak Ibu. Kalau yang masih dengar suara saya, perkuliahannya kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.